Salawat itu berada di atas cahaya, di atas asyirat. Barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Ada seseorang yang tidak pernah berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menoleh kepadanya. Oleh karena itu ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda marah kepada saya?" Jawab Nabi, "Tidak." Lalu, "Mengapa Anda tidak memandang saya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Karena aku tidak mengenalmu." "Bagaimana Anda tidak mengenal saya padahal saya umat Anda?" Para ulama mengatakan bahwa Anda lebih mengenal umat Anda daripada seorang ibu kepada anaknya. "Mereka benar," jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Tetapi engkau tidak mengingatku dengan salawat, sebab aku mengenal umatku menurut kadar salawat mereka kepadaku." Kemudian orang itu terbangun dan mewajibkan dirinya untuk selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 100 kali ia terus melakukan hal itu setelah berselang beberapa waktu. Ia bermimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Kini aku mengenalmu dan aku memberikan syafaat kepadamu karena engkau telah menjadi pecinta Rasulullah SAW." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku." Quran Surah Ali Imran ayat 31. Ayat ini diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Ka'ab ibn al-Ashraf dan sahabat-sahabatnya masuk Islam. Mereka berkata, "Kami berada dalam kedudukan sebagai anak-anak Allah dan kami sangat mencintai Allah." Lalu Allah berfirman kepada nabinya, "Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku dalam agamaku, sebab aku adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah dan hujahnya kepadamu. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Ali Imran ayat 31. Kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah adalah mereka mematuhi perintahnya, mengutamakan ketaatan padanya, dan mencari keridhaannya. Sedangkan kecintaan Allah kepada orang-orang mukmin adalah Dia memuji mereka serta memberi pahala, ampunan, kenikmatan, rahmat, dan pemeliharaan dan taufik kepada mereka. Dalam Iyalumuddin Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang mengaku 4 padahal bukan 4, tapi ia berdusta. Barang siapa yang mengaku mencintai surga tetapi tidak mengamalkan ketaatan, ia berdusta. Barang siapa mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mencintai para ulama dan para habaib dan orang-orang miskin, ia berdusta. Barang siapa mengaku takut kepada neraka tetapi tidak meninggalkan kemaksiatan, ia berdusta. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mengeluh terhadap ujiannya, ia pun berdusta. Nabi Al-Adawiyah berkata dalam untayan bait-bait syair, "Kau bermaksiat kepada Tuhan, lantas kau tampakkan rasa cinta padanya. Demi Allah, dalam kias ini mengagumkan. Kalau cintamu benar, pasti kau mentaatinya. Sebab seseorang taat pada yang dicintainya." Tanda kecintaan itu adalah menuruti orang yang dicintai dan menghindarkan diri dari penentang terhadapnya. Sekelompok orang datang kepada Syibli radhiyallahu anhu. Syibli bertanya, "Siapakah kalian?" "Kami adalah para pecinta Anda," jawab mereka. Lantas ia menerima mereka. Kemudian Syibli melemparkan mereka dengan batu. Mereka pun lari darinya. Syibli bertanya, "Mengapa kalian lari dariku? Kalau kalian mencintaiku, mengapa kalian lari dari ujianku?" Selanjutnya Syibli radhiyallahu anhu berkata, "Ahli mahabbah meneguh secawan anggur kecintaan, maka bumi dan negeri menjadi sempit bagi mereka. Mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mereka tersesat dalam keagungannya. Mereka kebingungan dalam kekuasaannya, mereka meneguh secawan anggur kecintaannya. Mereka tenggelam dalam lautan keakrabannya, mereka bersenang-senang dalam munajat kepadanya." Kemudian ia mendengarkan syair, "Menyambut cinta, Tuhanku, memabukkanku. Pernahkah kau lihat pecinta yang tak mabuk?" Ada yang mengatakan bahwa kalau unta mabuk, ia tidak akan makan rumput selama 40 hari. Akan tetapi, kalau dipikulkan ke atas punggungnya beban yang lebih berat dari yang biasa dipikulnya, ia akan mampu memikulnya. Sebab, apabila bergetar dalam hatinya sebutan kekasihnya, ia tidak lagi menyukai rumput dan tidak merasa lelah memikul beban berat karena kerinduannya kepada kekasihnya.
Kalau demikian keadaan unta yang meninggalkan keinginan dan memikul beban berat karena kekasihnya, dapatkah kita meninggalkan syahwat yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala? Dapatkah kita meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala? Dapatkah kita memikulkan ke pundak kita beban berat karena Allah Subhanahu wa taala? Jika kita tidak mengerjakan sedikit pun kebaikan dari yang disebutkan, pengakuan kita hanyalah kata-kata tak bermakna yang tidak bermanfaat bagi kepentingan dunia dan akhirat di sisi makhluk dan di sisi pencipta. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa merindukan surga, bersegeralah menuju kebaikan. Barang siapa yang takut kepada neraka, cegahlah diri dari syahwat. Barang siapa meyakini kematian, hendaklah memandang remeh kelezatan.